Halo semua, hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah akuntansi biaya. Untuk pertemuan pertama, ini adalah materi untuk Diploma 3 Perpajakan. Jadi materi kita di pertemuan pertama ini adalah mengenai peran akuntansi biaya dalam pelaporan pajak dan bagaimana siklus akuntansi biaya. Sebelum dimulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Ayu Krishna Dewi. Saya biasa dipanggil Bu Kakak. Jadi saya adalah dosen akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Nah, untuk mata kuliah akuntansi biaya ini, adik-adik dipersilahkan menggunakan buku apa saja gitu ya. Yang penting judulnya akuntansi biaya. Jadi ini adalah buku yang disarankan berdasarkan RPS. Silahkan adik-adik mencari buku ini gitu ya. Tetapi adik-adik juga dipersilahkan menggunakan buku referensi lain sepanjang buku itu up to date. Jadi terbitan yang terbaru. Nah, kita akan mulai materi kita. Yang pertama itu adalah perkenalan tentang biaya. Jadi kuliah kita itu judulnya kan akuntansi biaya. Akuntansi sendiri adik-adik sudah paham pada semester-semester sebelumnya. Nah, yang sekarang ini kita lebih memperdalami biaya. Apa sih biaya itu? Jadi biaya itu pada dasarnya itu adalah pengorbanan ya. Bentuk pengorbanan sumber daya di mana sumber daya ini nanti dia akan diukur gitu ya dengan satuan moneter. Jadi sumber daya itu bisa berupa aset, barang gitu ya, gedung, kendaraan dan seterusnya, tapi itu nanti dia dirupiahkan gitu ya. Jadi diukurnya dalam satuan moneter. Nah, sumber daya yang kita korbankan itu kita gunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Jadi, konsep biaya itu ada pengorbanan sumber daya, kemudian digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Jadi, ada tujuan tertentu yang ingin kita capai dalam mengorbankan sumber daya tersebut. Nah, unsur-unsur biaya kalau kita pelajari, khususnya untuk perusahaan manufaktur atau pabrik, itu biaya-biaya itu bisa meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi tidak hanya 3 biaya ini saja ya, jadi ada banyak. Tapi biasanya kalau di pabrik, 3 biaya ini akan sering kalian dengar. Nah, biaya itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya biaya itu dikenal dengan istilah cost sebenarnya. Jadi adik-adik mungkin sering mendengar ada istilah biaya, ada istilah beban. Jadi ada dua terjemahannya gitu ya. Nah, secara umum adik-adik mungkin saat pelajaran pengantar akuntansi itu akan mendengar istilah beban. Jadi dalam laporan laba rugi itu adik-adik menggunakan istilah beban. Tetapi beberapa buku dia menggunakan istilah biaya. Jadi biaya adalah beban, beban adalah biaya. Jadi sering disamakan artinya. Nah, kalau dalam konteks bahasa Inggris yang kita bahas di sini sebagai biaya itu adalah cost. Jadi mata kuliah ini namanya cost accounting. Jadi di Indonesia kan akuntansi biaya. Jadi biaya yang kita bahas di sini ini adalah biaya yang artinya sangat umum ya, sangat luas. Jadi semua pengorbanan termasuk uang ya. Jadi uang yang kita keluarkan untuk membeli barang atau jasa yang akan kita gunakan untuk tujuan tertentu itu namanya biaya. Apakah biaya ini nanti akan masuk ke laporan laba rugi? Nah, itu harus dilihat lagi lebih dalam. Jadi tidak semua biaya itu akan kita masukkan ke laporan laba rugi. Jadi di sini adik-adik akan mengenal ada istilah capital expenditure
Jadi pengeluaran modal gitu ya. Kemudian versus revenue expenditure, pengeluaran untuk memperoleh pendapatan. Nah, revenue expenditure inilah yang sering adik-adik kenal dengan nama beban atau yang biasa atau biaya ya, yang akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi saya berikan contoh sederhana, ketika adik-adik membeli gedung pabrik di awal ya, jadi sekarang beli gedung pabrik. Nah, gedung pabrik itu adalah biaya, ya. Itu biaya. Jadi, adik mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli gedung pabrik. Maka itu masuk ke definisi biaya. Nah, pada saat adik membeli gedung pabrik, ketika kuliah pengantar akuntansi, adik tidak pernah kan catat dia sebagai beban gedung pabrik atau biaya gedung pabrik, itu tidak pernah. Jadi memang adik-adik sudah tertanam ya di otaknya, sudah terampil gitu ya menjurnal bahwa ketika membeli gedung bangunan dia bukan dicatat sebagai biaya atau beban. Jadi dia akan dicatat sebagai aset. Nah, jadi aset-aset tetap yang kita peroleh itu sebenarnya masuk dia sebagai definisi biaya. Ya, jadi dia bisa dikatakan sebagai capital expenditure. Ada yang kita keluarkan, alias ada yang kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. Tetapi ketika dia barang yang kita beli ini masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka kita akan katakan dia sebagai capital expenditure. Dia akan masuk sebagai aset di neraca. Nah, gedung pabrik ini dalam waktu 1 tahun gitu ya, gedung pabrik ini kan sudah beroperasi. Karena sudah beroperasi bisa menghasilkan produk sehingga akhirnya terjadilah penjualan, maka kita mengakui bahwa gedung pabrik itu memiliki sumbangsih atau sumbangan loh dalam menciptakan penjualan. Ya kan? Nah, sehingga sumbangan dari gedung pabrik ini kita akui sebagai biaya atau beban di laporan laba rugi alias revenue expenditure. Nah, apakah semua gedung pabrik itu akan nilai gedung pabrik itu akan kita jadikan beban di laba rugi? Tidak. Mengapa? Karena gedung pabrik ada umurnya. Jadi dia baru menghasilkan penjualan kan di 1 tahun pertama. Tahun depan dia masih bisa juga beroperasi gedung itu 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kita tahu misalnya gedung pabrik itu umurnya 30 tahun gitu misalnya. Maka kita akan akui sumbangan itu untuk 30 tahun ke depan. Nah, 1/30 tahunnya itu kita akan akui jasanya dia dalam menciptakan penjualan selama 1 tahun tersebut. Sehingga yang kita bebankan dari si gedung pabrik itu adalah beban penyusutannya. Jadi sekali lagi, ketika membeli gedung pabrik, adik tidak akan pernah mencatat dia sebagai beban untuk masuk ke laba rugi, tapi adik pasti akan catat dia sebagai aset. Tetapi begitu setelah 1 tahun dia sudah menciptakan, membantu atau menyumbangkan jasanya untuk menciptakan penjualan, maka selama 1 tahun itu kita akan akui sumbangan dari si gedung pabrik itu, dan kita akan catat di laporan laba rugi sebagai revenue expenditure dengan nama beban penyusutan. Ya, jadi definisi biaya yang dijelaskan sini ini adalah biaya dalam arti yang luas, atau kita bisa bilang, kita bisa katakan itu sebagai aset terlebih dahulu. Tapi begitu dia sudah berjasa, maka kita akan jadikan dia beban di laba rugi. Ya, contoh kedua, bahan baku. Jadi ketika adik-adik membeli bahan baku di awal ya, membeli bahan baku, adik tidak akan catat dia sebagai biaya atau beban bahan baku. Kenapa? Karena bahan baku yang dibeli belum menciptakan penjualan. Kan baru bahan baku saja. Sehingga saat adik catat
waktu beli bahan baku, adik bisa mencatatnya dengan nama persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini akan adik catat nanti dia disajikannya itu di neraca, dia aset si bahan baku ini. Nah, begitu bahan baku ini masuk ke pabrik, kemudian diproduksi, apakah dia sudah menciptakan penjualan? Belum. Jadi bahan baku diproduksi sampai akhirnya dia menjadi barang jadi, dia akan diubah namanya. Tidak lagi persediaan bahan baku, adik-adik akan ubah nama akunnya, jadi kayak di jurnal nanti di apa namanya disesuaikan gitu, namanya menjadi persediaan barang jadi. Nah, yang bisa dijual itu adalah persediaan barang jadi. Tapi apakah persediaan barang jadi ini akan dicatat sebagai beban di laba rugi? Jawabannya adalah belum. Dia masih berupa aset. Namanya persediaan barang jadi di neraca. Nah, begitu barang jadi ini laku terjual, nah barulah dia akan kita pindahkan ke revenue expenditure. Namanya yang tadinya persediaan barang jadi di aset, itu kita akan jurnal dia, kita akan ubah namanya menjadi harga pokok penjualan. Ya, jadi yang masuk di laba rugi itu nanti namanya bukan persediaan barang jadi, tapi namanya diubah menjadi harga pokok penjualan. Gitu ya. Jadi ini adalah definisi biaya secara umum, di mana ada capital expenditure di awal, begitu dia sudah menciptakan pendapatan, dia akan dipindah ke laba rugi dengan nama revenue expenditure. Nah, ini adalah penggolongan biaya. Jadi, biaya yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa kita golongkan. Jadi, ada banyak jenis penggolongan biaya. Nah, yang pertama, kita bisa golongkan biaya berdasarkan perilakunya. Jadi, penggolongan biaya ini ada manfaatnya nanti untuk pengambilan keputusan. Jadi, adik-adik harus paham penggolongan biaya ini. Jadi, biaya digolongkan berdasarkan apa itu tergantung tujuannya untuk apa, ya. Nah, yang pertama berdasarkan perilakunya. Jadi berdasarkan perilakunya itu ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya semi variabel. Berdasarkan fungsinya itu ada biaya produksi. Jadi dia miliknya departemen produksi atau fungsi produksi. Kemudian ada biaya pemasaran, ini miliknya si fungsi pemasaran atau departemen pemasaran. Kemudian juga ada biaya administrasi dan umum biasanya kita sebut, atau boleh administrasi dan keuangan. Kemudian berdasarkan kemudahan biaya untuk ditelusuri, itu ada biaya langsung, kemudian ada juga biaya tidak langsung. Berdasarkan waktu terjadinya, itu ada biaya historis, jadi biaya yang terjadi di masa lalu, dan ada juga biaya masa depan. Jadi biaya historis ini sudah lewat, tidak bisa kita ganggu gugat gitu ya, alias tidak kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Bahasa Inggrisnya itu sunk cost. Nah, kalau biaya masa depan itu adalah biaya kesempatan, opportunity cost. Itu akan kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan di masa depan. Nah, ini biaya berdasarkan perilakunya. Jadi berdasarkan perilakunya itu ada biaya tetap, variabel, semi variabel. Biaya tetap. Jadi definisi biaya tetap dan variabel ini adalah definisi biaya secara totalnya, bukan per unitnya. Biaya tetap itu adalah biaya yang totalnya tetap, alias totalnya tidak berubah. Meskipun volume produksinya itu berubah. Jadi volume produksi ini juga termasuk volume aktivitas lainnya, tidak hanya produksi sebenarnya ya. Tapi untuk memudahkan kita akan mengatakannya sebagai volume produksi. Contohnya di sini adalah sewa gedung. Jadi
Misalnya gedung pabrik. Apakah pabrik garment itu memproduksi 1.000 baju? Kemudian kapasitas pabrik itu misalnya 10.000 baju ya, memproduksi 10.000 baju sebulan. Apakah adik memproduksi baju 1.000 sebulan, 2.000, 5.000, sampai 10.000 baju dalam 1 bulan? Biaya sewa gedung itu tetap. Dia tidak berubah. Jadi tidak peduli berapa yang adik-adik produksi di garment itu, sewa gedung pabrik itu adalah tetap. Jadi ini contoh biaya yang perilakunya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Nah, ini kebalikannya yang biaya tetap. Biaya variabel itu biaya yang totalnya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Di sini contohnya bahan baku. Kalau adik-adik ingin membuat 1 baju, misalnya adik perlu 1 meter kain. 1 meter kain itu harganya Rp100.000 misalnya. Kalau sekarang adik ingin membuat 10 baju, maka adik pasti perlu bahan 10 meter. Anggaplah dia mutlak gitu ya 10 meter. 10 meter baju dengan asumsi harga per meternya sama, 100.000, maka membuat 10 baju, adik memerlukan biaya 10 kali 100.000 alias Rp1.000.000. Semakin banyak membuat baju, maka semakin tinggi biaya bahan bakunya. Itu adalah definisi biaya variabel. Yang ketiga, ada biaya gabungan atau campuran. Jadi kadang dikatakan dengan biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi dia gabungan 2 jenis perilaku biaya sebelumnya. Contohnya di sini misalnya, contohnya itu adalah gaji bagian penjualan. Kita sering bilangnya sales. Jadi gaji seorang sales itu ada biaya tetapnya. Atau kita sering bilang gaji pokok. Dan ada unsur biaya variabelnya. Jadi biaya variabelnya misalnya adalah komisi penjualan. Jadi gaji seorang sales terdiri dari gaji pokoknya plus atau ditambah persentase komisi dari nilai penjualan yang dia ciptakan. Jadi ada biaya tetap, biaya variabel. Jadi berapapun jumlah barang yang dia jual, gaji pokoknya si sales itu adalah tetap. Mau banyak, mau sedikit, gaji pokoknya diem sama. Tetapi komisi penjualannya itu berubah-ubah tergantung dari jumlah penjualan yang dia ciptakan. Ya, jadi itu biaya semi variabel. Nah, berdasarkan fungsinya biaya produksi itu berdasarkan fungsinya itu biaya bisa diklasifikasikan ada biaya produksi, ada biaya non produksi. Biaya produksi itu biaya yang digunakan untuk berproduksi. Jadi ini biasanya terjadi di departemen produksi. Biaya non produksi berarti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan fungsi-fungsi selain produksi. Jadi ada pemasaran, administrasi, keuangan, kadang ada bagian umum gitu ya. Oh, sorry, ini harusnya berdasarkan kemudahan penelusurannya. Ya, jadi bukan perilaku ya, maaf salah. Jadi biaya jika dikelompokkan berdasarkan kemudahan penelusurannya, ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Biaya langsung itu artinya biaya yang dapat kita telusuri secara langsung ke produknya. Jadi kalau kita lihat sebuah produk misalnya baju gitu ya, kita itu bisa mengetahuinya dengan mudah gitu ya. Berapa sih kain yang diperlukan sehingga kita bisa tahu berapa sih biaya kainnya atau biaya bahan bakunya. Itu biaya langsung. Nah, kalau biaya tidak langsung itu biaya yang tidak bisa diidentifikasi langsung dengan produknya.
Misalnya biaya listrik pabrik. Jadi sering sekali dalam sebuah pabrik itu dia tidak hanya membuat baju, mungkin dia juga menjual celana. Biaya listrik yang terjadi dalam sebuah pabrik itu sulit kita perhitungkan ya atau ditelusuri ke baju dan celana karena mereka menggunakan mesin yang sama di gedung yang sama sehingga berapa sebenarnya biaya listrik yang kita akan bebankan secara tepat gitu ya ke baju itu dia susah. Jadi dia tidak bisa diidentifikasi secara langsung ke produk. Nah, sekarang kenapa sih kita harus memahami biaya? Jadi, akuntansi biaya itu sangat mengedepankan betapa pentingnya adik-adik memahami biaya. Nah, kalau adik-adik sudah memahami tentang biaya, maka adik-adik itu terbantu dalam mengendalikan keuangan, memutuskan harga barang, dan mengambil keputusan. Ini contohnya ya. Kalau adik-adik paham mana perilaku suatu biaya, misalnya biaya variabel versus biaya tetap, maka dalam mengambil keputusan, adik-adik akan tahu bahwa biaya variabel itu gampang loh kita kontrol untuk jangka pendek dibandingkan biaya tetap. Biaya tetap itu cenderung lebih sulit dikontrol. Nah, ini saya beri contoh. Misalnya, adik nanti jadi manajer memutuskan akan merekrut pekerja tetap. Jadi perusahaan baru berdiri nih. Adik langsung rekrut pekerja tetap misalnya. Jadi ini dikontrak selama 1 tahun. Karena dikontrak selama 1 tahun, maka biaya gaji tetapnya dia itu akan tetap selama 1 tahunnya. Jadi gaji pegawai tetap itu merupakan biaya yang perilakunya tetap. Sekarang bandingkan seandainya adik merekrut pekerja lepasan, tenaga lepas, dibayarnya per jam. Jadi kalau dibayar per jam berarti berapa yang saya harus bayar ke pegawai itu tergantung jam kerjanya dia. Nah, ketika penjualan itu turun, jadi sekarang pabrik beroperasi, penjualannya bagus, nanti anggaplah 4 bulan lagi penjualan turun. 5 bulan lagi turun lagi. Nah, kalau adik-adik menggunakan pegawai tetap, maka biayanya itu dia tidak bisa ikut turun. Padahal penjualan kita turun. Karena dia gajinya tetap. Tapi kalau adik rekrutnya tadi tenaga lepasan, begitu penjualan turun di bulan keempat atau bulan kelima, adik bisa kurangi jam kerjanya dia. Sehingga biaya gajinya bisa disesuaikan dengan penurunan penjualan tadi. Jadi dalam jangka pendek, biaya variabel itu mudah dikendalikan. Nah, ini peran akuntansi biaya bagi manajemen. Tadi sudah ya, saya sampaikan mengambil keputusan, harga jual, mengendalikan biaya, termasuk menganalisis kemampuan memperoleh laba. Nah, ini contoh pengambilan keputusan. Jadi akuntansi biaya itu akan menyediakan data biaya tentunya ya, yang diperlukan manajemen untuk menentukan strategi bisnisnya dia mau yang seperti apa. Kalau komponen biaya kita itu cenderung setelah dihitung cost-nya itu lebih murah dari para pesaing, kita bisa mengambil strategi bisnis namanya cost leadership atau kepemimpinan biaya yang rendah. Jadi kita bisa menjual barang kita lebih murah dibandingkan pesaing sehingga penjualan akan meningkat, laba kita nantinya akan meningkat. Ya. Tapi kalau komponen cost kita itu besar, maka kita jangan mengambil strategi bisnis bersaing di harga murah, tapi kita akan mencoba bersaing di harga yang mahal dengan cara membuat produk kita itu terlihat berbeda dibanding pesaing. Jadi namanya strategi diferensiasi. Sehingga orang ketika membeli barang kita, dia melihat, oh barang ini memiliki spesifikasi
atau fungsi yang lebih unggul loh dibandingkan merek lain. Sehingga wajar harganya dia lebih mahal. Ya, jadi informasi biaya atau data biaya itu menentukan atau membantu manajer dalam menentukan atau memutuskan mau mengambil strategi apa dalam bisnisnya. Nah, data biaya juga akan digunakan untuk menghitung margin laba produk. Jadi keuntungannya, ya, karena keuntungan itu berarti kan biaya diperlukan dalam rangka menentukan harga jual sehingga bisa menghitung laba. Nah, biaya juga akan digunakan untuk mengendalikan biaya itu sendiri. Jadi akuntansi biayanya ya. Akuntansi biaya membantu menyediakan data sehingga manajer dapat memonitor dan mengontrol biaya-biaya atau pengeluaran perusahaan. Jadi dengan adanya akuntansi biaya yang bisa mensuplai data biaya per produk, per departemen gitu ya, per area wilayah kerja. Jadi manajer itu bisa mengendalikan biaya. Informasi per area kerja itu bisa menunjukkan, oh ternyata daerah Bali itu kok kos atau biayanya lebih besar ya dibandingkan di Jawa. Dengan jumlah volume produksi yang sama tapi Bali kok lebih mahal. Berarti Bali itu dia cenderung lebih boros. Itu contohnya. Ya. Kemudian begitu juga antar departemen bisa dibandingkan. Oh, ternyata departemen A itu lebih efisien biayanya dibandingkan departemen B. Jadi informasi biaya per departemen itu adalah dihasilkan oleh akuntansi biaya. Kemudian menentukan harga, tentu saja kita tahu supaya bisa menentukan harga jual yang menguntungkan, kita harus tahu dulu biayanya berapa. Nanti kita juga bisa akan manajer itu bisa menentukan mana sih produk yang lebih menguntungkan dengan melihat biaya-biaya yang terjadi dalam membuat si produk itu. Jadi kalau produk itu sudah merugikan, tidak serta-merta produk itu akan di-drop atau tidak dijual di pasar. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi, dianalisis ya, dilihat hubungannya, perilaku biayanya. Jadi konsep pemahaman biaya itu diperlukan dalam memutuskan apakah produk ini menguntungkan atau tidak. Kalau dia tidak menguntungkan, apakah kita akan lepas atau tidak produksi lagi atau bagaimana? Ya, itu memerlukan pemahaman biaya. Nah, sekarang bagaimana sih peran akuntansi biaya untuk perpajakan? Jadi, akuntansi biaya itu menghasilkan informasi biaya. Ini ya. Nah, untuk menghitung pajak, jadi dalam pelaporan pajak, adik-adik tahu ya, pajak untuk perusahaan itu diperhitungkannya berdasarkan laba. Nah, untuk menghitung laba, itu informasi yang diperlukan itu adalah berapa penjualannya, berapa biayanya. Sehingga adik-adik harus mengetahui informasi biaya. Jadi, informasi biaya itu akan dipakai dasar menghitung pajak. Menghitung penjualan atau mencatat penjualan itu jauh lebih mudah dibandingkan menghitung biayanya. Karena biaya yang diakui itu adalah untuk pajak dan untuk laporan keuangan. Biaya yang diakui dalam laporan laba rugi itu adalah biaya-biaya yang memberikan sumbangan atau yang menciptakan penjualan di periode yang sama. Jadi penjualan yang terjadi di bulan Januari itu berapa, biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan penjualan di bulan Januari itu berapa, itulah yang kita matchingkan, kita tandingkan atau kita kurangi gitu ya, sehingga ketemu laba di bulan tersebut. Nah, kemudian akuntansi biaya juga akan membantu dari sisi penyusutan dan amortisasi. Jadi adik-adik tahu penyusutan, amortisasi ini adalah bentuk biaya. Jadi ketepatan menghitung biaya penyusutan amortisasi itu juga diperlukan untuk pelaporan pajak. Nah, ini yang tadi ya. Jadi dalam SPT
biaya itu akan menjadi pengurang penjualan sehingga diperolehlah laba. Nah, biaya sebagai elemen pajak. Jadi walaupun adik-adik sudah mempelajari biaya, sudah mencatat, nah dalam beberapa hal terkait dengan pajak, ternyata ada loh biaya-biaya yang bisa dipakai mengurangi laba kena pajak. Ada juga yang biaya-biaya malah tidak diakui sebagai pengurang laba oleh pajak. Sehingga nanti adik-adik akan mengenal yang namanya koreksi fiskal. Jadi kalau biaya yang diakui gitu ya sebagai pengurang penjualan atau pengurang laba kena pajak itu misalnya biaya operasional sehari-hari, biaya gaji, biaya sewa, itu adalah jenis biaya yang diakui oleh pajak. Itu istilahnya seperti itu ya. Biaya yang tidak bisa diakui di pajak kalau kita di Bali itu misalnya biaya Banten itu biasanya tidak bisa diakui pajak. Kemudian biaya semacam hospitality gitu itu juga tidak bisa diklaim sebagai pengurang laba kena pajak. Nah, untuk penyusutan dan amortisasi ini juga sangat penting adik-adik pelajari, khususnya untuk yang pajak. Mengapa? Karena aturan pajak itu mungkin dia bisa jadi berbeda dengan kebijakan perusahaan dalam hal pengakuan umur ekonomis. Misalnya untuk gedung dan bangunan, adik-adik cari tahu, pajak itu mengakui umur gedung bangunan itu berapa tahun. Misalnya 30 tahun. Perusahaan sendiri merasa umur gedung saya 40 tahun kok. Apakah perusahaan boleh menghitung beban penyusutannya selama 40 tahun? Boleh. Tetapi ketika adik lapor pajak, itu harus dikoreksi. Karena pajak tidak mengakui umur gedung 40 tahun. Dia mengakui 30 tahun. Ya, nanti adik cek sendiri ya. Jadi adik cek sesuai aturan yang saat ini berlaku, berapa sih umur gedung bangunan yang diakui oleh pajak. Begitu juga untuk mobil atau kendaraan. Berapa umur ekonomis kendaraan? Itu biasanya diatur oleh aturan pajak. Perusahaan boleh menggunakan yang berbeda, tetapi repotnya nanti akan melakukan koreksi fiskal. Secara umum, perusahaan tidak senang repot, sehingga mereka menentukan umur ekonomis aset-aset tetapnya biasanya disesuaikan dengan umur ekonomis yang diakui oleh aturan pajak. Jadi supaya istilahnya itu sekali kerja. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi biaya yang benar, yang akurat gitu ya, sesuai aturan perpajakan itu juga menghindari perusahaan kena sanksi atau penalti. Jadi takutnya kita salah mengklaim biaya, seharusnya biaya itu tidak diakui sebagai pengurang laba, tapi kita gunakan sebagai pengurang laba. Ketika nanti ada pemeriksaan, maka bisa saja akan terjadi sanksi. Kita ternyata kurang bayar pajak. Nah, berikutnya kita masuk ke materi tentang konsep siklus akuntansi biaya. Jadi, siklus akuntansi biaya itu dimulai dari mengumpulkan biaya. Jadi, fokus kita itu adalah perusahaan produksi pabrik gitu ya, manufaktur. Jadi fokusnya adalah yang bekerja berbasiskan proses produksi. Jadi semua biaya-biaya yang terjadi selama produksi itu dicatat. Jadi mulai dari membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, gitu ya, sampai akhirnya produk itu jadi. Itu semua dicatat. Nah, kemudian setelah biaya itu dikumpulkan, adik akan alokasikan biaya itu ke produk. Jadi yang perlu adik ingat, ketika perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk, maka biaya yang terjadi selama produksi itu harus adik hitung atau alokasikan gitu ya, baik dengan metode langsung maupun tidak langsung untuk setiap jenis produk. Jadi beda halnya kalau dalam satu gedung pabrik, adik hanya membuat satu jenis baju saja, baju kemeja putih.
Maka biaya yang terjadi di gedung pabrik itu akan mudah Adik alokasikan semuanya secara langsung ke kemeja putih. Karena Adik hanya membuat kemeja putih. Tapi kalau Adik membuat dua jenis baju, dua produk gitu ya, baju dan celana, di gedung pabrik yang sama, maka itu baru berpikirnya agak ekstra gitu ya. Berapa biaya yang saya akan bebankan untuk baju, berapa untuk celana. Jadi biaya-biaya ini biasanya cenderungnya itu adalah biaya overhead pabrik namanya. Jadi bukan biaya bahan baku kan beda ya. Buat kemeja putih dengan buat celana panjang itu kainnya beda. Sehingga pasti gampang menelusuri bahan baku. Tenaga kerja juga cenderung gampang. Walaupun tenaga kerjanya sama gitu ya, tenaga kerja langsungnya sama, tapi adik bisa mengetahui, oh membuat baju itu tadi dia dari jam 1 sampai jam 3. Nanti jam 5 terjadi perubahan settingan membuat celana, itu bisa ditelusuri. Nah, kalau sudah dialokasikan biayanya, adik melaporkan biaya, jadi menyusun laporan biaya. Termasuk nanti setelah menyusun laporan biaya, adik juga bisa menghitung nilai persediaan. Jadi barang tadi, barang jadi itu yang sudah jadi, sudah terjual, maka dia masuk laba rugi. Yang belum jadi itu akan dihitung sebagai persediaan. Jadi dengan menggunakan data informasi dari akuntansi biaya. Nah, ini tadi ya, alokasi biaya, adik akan mengalokasikannya ke produk atau mungkin ke departemen juga bisa, tergantung adik mau menghitung biaya produknya atau biaya departemennya. Kemudian metodenya bisa alokasi langsung, seperti yang saya bilang tadi, contoh kemeja putih itu, atau menggunakan rasio alokasi. Misalnya biaya listrik, oh ternyata kalau buat celana itu lebih lama, lebih riweh, lebih heboh, lebih ruwet gitu ya. Sehingga mungkin biaya listriknya akan lebih mahal dibebankan ke celana dibandingkan kemeja. Bagaimana mengukurnya? Ya mungkin dialokasikan berdasarkan jumlah produk misalnya. Jadi itu yang paham dialokasikannya berdasarkan apa, itu yang paham adalah orang produksi karena dia yang langsung menangani. Tapi orang akuntansi dia membackup ya. Orang pajak akan membantu menghitung dari sisi pajaknya. Untuk bisa menghitung pajak harus tahu biayanya berapa. Sorry, labanya berapa. Supaya tahu labanya berapa harus tahu biayanya berapa. Itu sebabnya anak pajak itu belajar juga akuntansi biaya. Nah, ini kita akan lihat apa sih perbedaan akuntansi untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi kemarin ketika kuliah pengantar akuntansi, adik-adik pertama kali itu yang dibahas biasanya perusahaan jasa. Karena perusahaan jasa itu cenderung dia transaksinya lebih simpel gitu ya. Untuk perusahaan jasa yang sederhana sih ya. Kalau perusahaan jasanya sudah yang canggih gitu, full IT ya mungkin dia kompleks. Kemudian adik juga belajar tentang perusahaan dagang. Nah, di akuntansi biaya adik fokusnya di sini, perusahaan manufaktur. Nah, untuk perusahaan jasa, biaya utamanya itu hanya biasanya tenaga kerja dan overhead. Pastinya dia tidak ada persediaan. Ya. Kemudian untuk perusahaan dagang itu komponen biaya utamanya itu adalah barang dagangannya. Tidak ada proses produksi di sana. Jadi biaya utamanya itu adalah biaya pembelian si barang dagangan. Kemudian dia kemungkinannya ada barang stok barang, ada persediaan barang dagangan. Jadi di akhir periode barang dagangan yang dia beli itu ternyata belum laku. Sehingga dia akan muncul sebagai persediaan barang dagangan. Yang sudah laku gimana Bu? Ya sudah terjual. Namanya harga pokok penjualan. Jadi di laba rugi namanya HPP, harga pokok penjualan. Yang tersisa alias yang belum laku terjual namanya persediaan barang dan itu masuk di neraca. Kalau manufaktur, nah kalau perusahaan manufaktur
itu dia lebih kompleks karena ada proses produksi di sana. Persediaannya pun dia ada 3 macam. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses. Barang dalam proses itu artinya bahan baku yang sudah diolah di pabrik tapi belum jadi. Jadi masih dalam proses istilahnya. Dan yang ketiga itu adalah persediaan barang jadi. Persediaannya itu ada 3 macam. Unsur biayanya, ya unsur biaya produksi, ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi akuntansi di perusahaan pabrik manufaktur itu jauh lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa atau dagang. Nah, ini arus biaya produksi. Jadi akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur itu akan disesuaikan dengan arus biaya produksi. Biaya produksi atau proses produksi itu akan dimulai dari pembelian bahan baku, sehingga di sana akan ada biaya bahan baku. Kemudian proses produksi berlangsung. Di sini nanti dia akan menjadi barang dalam proses, kemudian barangnya jadi. Nah, setelah itu baru dijual. Nah, setiap tahap ini itu kan ada unsur-unsur biayanya dan itu harus kita rekam atau kita catat. Nah, di sini contohnya perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian alias perusahaan garment gitu ya. Harus biayanya mulai dari membeli kain sampai akhirnya produk jadi berupa baju itu siap untuk dijual. Nah, sekarang kita ke laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Jadi, dalam perusahaan manufaktur, dalam pabrikan, laporan laba ruginya itu cenderung terlihat lebih heboh gitu ya. Proses penyusunan laporan laba ruginya itu lebih heboh untuk manufaktur. Lebih kompleks gitu ya. Jadi dalam laporan laba rugi itu ada penjualan, kemudian akan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur itu dihitung terlebih dahulu harga pokok produksinya. Jadi stepnya dia lebih panjang. Adik menghitung dulu harga pokok produksinya, setelah itu adik ketemu harga pokok penjualannya, setelah itu baru masuk ke laba rugi. Jadi stepnya lebih panjang gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh, ini adalah laporan laba ruginya PT Unilever untuk semester pertama tahun 2024. Jadi adik-adik nanti saya akan tugaskan mencari laporan keuangan yang lain. Jadi adik-adik punya bayangan dalam praktek laporan keuangan itu seperti apa sih? Nah, ini saya berikan contohnya satu. Ini adalah Unilever. Jadi apa isi laba ruginya? Yang pertama ada penjualan, net sales ya. Nah, ini ada harga pokok penjualan. Jadi kalau perusahaan jasa itu dia tidak ada istilah harga pokok penjualan. Kalau perusahaan dagang itu ada istilah harga pokok penjualan. Ya, ngitungnya dia lebih simple. Kalau di pabrik harga pokok penjualan ini untuk mendapatkan angka ini itu ada tahapannya. Jadi kalau di sini ada catatan atau notes gitu ya. Notes nomor 25. Kalau 2B, 2O ini notes tentang kebijakan akuntansinya. Nah, ini saya capturekan notes nomor 25, harga pokok penjualan. Jadi, untuk menghitung harga pokok penjualan, itu stepnya panjang. Adik harus menghitung ini ya, harga pokok produksinya ini. Jadi sekali lagi ada harga pokok produksi di dalam perhitungan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok produksi itu adalah berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi produk kita selama periode tertentu. Jadi komponennya apa?
ada bahan baku yang digunakan, kemudian ada biaya tenaga kerja langsungnya, ini satu paket ya. Kemudian ada biaya overhead pabriknya, ini ada penyusutan aset, kemudian ada biaya overhead atau publikasi lainnya. Nanti ketemulah jumlah biaya produksinya. Kemudian jangan lupa pabrik itu ada barang dalam proses. Ya, jadi barang yang belum beres dikerjakan akhir bulan lalu itu kan kita akan lanjutkan sekarang. Itu namanya barang dalam proses awal periode, dan di akhir bulan ini ketika kita nyusun laporan keuangan yang ini, ternyata ada juga loh barang yang belum beres sehingga namanya barang dalam proses akhir periode. Nah, itu dihitung, ketemulah harga pokok produksi. Nah, setelah itu baru kita perhitungkan persediaan barang jadinya. Sehingga nanti ketemulah dia harga pokok penjualan. Ya, jadi dia lebih kompleks kalau laporan laba rugi, proses penyusunan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Nah, untuk hari ini materi kita sebagai pengantar itu cukup sampai di sini saja. Selanjutnya adik-adik bisa cek terkait penugasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih banyak.